Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Seratus hari kerja Jokowi sudah terlewati. Namun sepertinya masyarakat tak merasakan dampak yang benar-benar baik dari kerja pemerintahan Jokowi selama 100 hari sejak dilantik. Bahkan kebijakan-kebijakannya pun dinilai tak hanya rakyat namun juga pengamat selalu tak berpihak pada masyarakat. Nah gengs, apa sih membuat 100 hari kerja Jokowi dan Ma'ruf ini bobrok? Ini dia, mari kita bongkar 9 kegagalan duet Jokowi Ma'ruf di 100 hari kerja mereka. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terus mendapatkan kritik setelah mereka menjalankan 100 hari masa kerjanya. Bahkan terbaru, Ex-Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai telah membongkar 9 kegagalan pemerintah dalam kurun waktu tersebut. Dalam siaran pers yang diterima oleh kantor berita politik RMOL, pada hari Jumat 31 Januari, Natalius pun menyoroti semua hal yang telah dijalankan oleh pemerintah. Misal dalam catatan pertamanya, aktivis kelahiran Paniai, Papua ini pun juga mengungkap kebobrokan ekonomi Indonesia. Dia menyebutkan kalau penduduk miskin masih mencapai 25,14 juta jiwa dan 22 juta diantaranya masih masuk kategori kelaparan. Kemudian perihal pengangguran juga disebutkan oleh Pigai naik secara jumlah, di mana pada akhir tahun 2019 Badan Pusat Statistik atau BPS mencatatkan bahwa pengangguran sebanyak 7,05 juta orang. Hal ini kemudian bersinggungan dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang turun ke peringkat 116 dari 108 secara global. Lantas, Pigai juga menyebutkan sebab musabab dari ketimpangan ekonomi yang dia paparkan tadi, juga pemerintah menghabiskan uang rakyat APBN selama 5 tahun sebesar 11.000 triliun. 5 tahun orang kaya baru sebanyak 17.000 per pundi-pundi atau 10% per tahun. Tutur Pigai. Lahan di Jawa pun sudah susut 200.000 hektar. Industri hanya tumbuh 3%, 188 pabrik di Jawa Barat tutup, 68.000 orang di PHK, pertumbuhan ekonomi akhirnya turun dari 5,07% ke 5,02%. Kemudian catatan yang kedua, disebutkan oleh Pigai adalah jumlah angkatan kerja yang masih minim diserap di dalam program calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Pasalnya ada 4.297.218 pendaftar. Namun pemerintah hanya menyediakan slot penerimaan sebanyak 150.315 orang. Artinya itu adalah 73% usia 21-30 alumni atau penganggur produk pemerintahan sepanjang periode 2014-2019. Makanya pengangguran tahun 2019 naik dari 7 juta menurut BPS. Selain itu, Pigai juga mencatat bahwa selama 2015 hingga 2019, negara pun dibebani defisit anggaran hingga 1.599,9 triliun rupiah. Ini sih bukan utang, tapi karena pemimpin tidak mampu atau lack of competence. Buat rencana dan implementasi APBN dari utang negara 5.000 triliun rupiah tersebut, 1.599,9 ribu triliun rupiahnya itu defisit, alias merupakan beban karena kesalahan pemimpin. Untuk catatan keempat, Pigai menyampaikan kritikannya terhadap penyusunan Kabinet Indonesia Maju dan juga jatah-jatah jabatan di perusahaan BUMN. Yang mana dipandangnya bahwa telah terjadi pelanggengan kekuasaan terhadap segelintir elit. Jokowi adalah komprador, bahkan bagian dari oligarki politik dan ekonomi.
Jokowi lebih tunduk pada pemilik uang dan juga modal daripada memberi kesempatan bagi rakyat, termasuk relawannya untuk berbakti. Kemudian catatan yang kelima yakni mengenai penegakan hukum. Di awal pemerintahan Jokowi telah memberikan kesan dan pesan tegas kepada rakyat akan ketidakpastian hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Namun kebijakan pelemahan KPK, rencana undang-undang KUHP dan lainnya telah menjustifikasi bahwa semua itu adalah pelemahan. Sementara terungkapnya sejumlah kasus korupsi di perusahaan BUMN seperti Jiwasraya, Asabri, hingga yang terbaru adalah BP Jam Sostek, masuk ke catatan buruk ke-6 yang telah diungkap oleh Natalius Pigai. Kasus itu merupakan contoh betapa rendahnya martabat dan moral pemimpin yang mengelola negara. Pemerintahan makin hari kian menunjukkan adanya defisit moral karena kerusakan moral. Kerusakan moral itu ada di dalam partai dan juga pemerintahan yang berkuasa. Selain persoalan hukum, rencana kebijakan yang sudah maupun belum terimplementasi dianggap sebagai kesalahan kerja pemerintah yang dicatat di urutan ke-7. Hanya dalam 100 hari Jokowi, ia telah membebani rakyat dengan kenaikan listrik, air, BPJS, gas, minyak, tol, dan bahkan pajak kendaraan. Adapun sebagai putra Papua, Pigai juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum aparat terhadap warga Papua. Di antaranya memupuk kebencian berbasis rasial kepada orang-orang kulit hitam, melancarkan operasi militer dan juga membantai rakyat Papua. Lebih lanjut pun, Pigai juga menutup catatan keburukan pemerintah dengan ketidaksesuaian kinerja yang telah dilakukan selama periode pertama hingga 100 hari pertama, di mana dengan 5 program prioritas pemerintah periode 2019-2024. Yang mana isi dari program prioritas itu diantaranya pembangunan sumber daya manusia atau SDM, pembangunan infrastruktur yang menjangkau sentra-sentra ekonomi dan distribusi untuk lapangan kerja baru, penyederhanaan kendala regulasi dengan membuat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, pemangkasan birokrasi dengan meningkatkan kompetensi kerja dan penguatan fungsi kerja dengan memangkas eselonering, serta transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam ke manufaktur dan juga industri. Pemerintah seperti orang kebingungan, di simpang kiri jalan untuk memulai implementasi 5 prioritas program kerja 2019-2024, di mana hal itu telah disampaikan oleh Presiden pada 20 Oktober 2019 yang lalu. Nah geng, 100 hari kerja Jokowi ini dianggap nggak pernah pro rakyat kecil. Kinerja 100 hari Joko Widodo di periode keduanya ini memimpin negara dinilai belum ada kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil. Dalam 100 hari kebijakan Jokowi dinilai justru membebankan rakyat. Hanya dalam 100 hari Jokowi telah membebani rakyat dengan kenaikan listrik, air, BPJS Kesehatan, rencana gas 3 kilo naik, tarif tol bahkan juga pajak kendaraan. Begitu kata aktivis HAM asal Papua Natalius Pigai. Pigai pun juga menyebut pemerintahan Jokowi saat ini seperti memperlihatkan defisit moral dari dalam elit partai politik serta pejabatnya. Munculnya kasus korupsi yang besar seperti asuransi Jiwasraya, Asabri pun juga terlihat dan juga terjadi di 100 hari Jokowi ini. Hal itu merupakan contoh betapa rendahnya martabat dan moral pemimpin yang sedang mengelola negara. Dia pun juga menyoroti drama-drama penyusunan Kabinet Indonesia Maju, serta penempatan pejabat BUMN sebagai bagi-bagi jatah kekuasaan. Ia menyebut perwakilan tokoh rakyat serta relawan Jokowi yang berkualitas justru malah tak masuk kabinet. Nah gengs, menurut kalian gimana? Bener gak? Semua kegagalan-kegagalan yang disampaikan oleh Natalius Pigai memang terjadi di 100 hari kerja Jokowi Ma'ruf.